Tayyib ini cuman suaranya teman-teman masuknya tidak melalui earphone tapi melalui laptop jadi kurang jelas. Jadi nanti misalnya kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat misalnya kalau kurang jelas ya. Kenapa ini Mas? Kayak biasanya. Tayyib, alhamdulillah qabla tubda ad-dirasah ya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin fi hadhihi al-fursah an-nafisah nahnu nastati an nastami'a لاشتراك الدورة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانئ والحواجز ثم نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أما بعد طيب بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بأقسام الكلمة. Kemarin kita sudah membahas terkait jenis kalimat. Kama arafna anal kalimat tatakawwanu ala salasati aqsam, bahwa kalimat itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah kalimat isim, fi'il, kemudian huruf. Wa qad darasna an alamatihim, kita juga sudah membahas terkait tanda-tandanya, alamat, tanda-tanda minal ismi wal fi'il wa kadzalika al huruf. Wal an insyaallah sanadrusu an aksamil huruf. Kita akan sedikit belajar atau membahas tentang jenis-jenis kalimat. Sebenarnya khususnya di bagian huruf, sebenarnya jenis kalimat huruf ini banyak sekali ya, macam-macamnya. Cuman setidaknya teman-teman mengetahui kalimat huruf yang ada di layar ya, walau qalilan, walaupun sedikit. Tayyib, saya bahas awalan, saya akan menerjemahkan terlebih dahulu. Nanti saya akan hanya menerjemahkannya saja. Kemudian setelahnya itu kita akan membahas tentang aksamul fi'li. Ya, aksamul fi'li. Tayyib, aksamul fi'li ini adalah macam-macam kalimat fi'il. Nah, setelah nanti kita menerjemah dari huruf ini, kita akan lanjut ke kalimat fi'il. Karena kalimat fi'il ini muhimmah jiddan. Untuk fi'ilnya itu sangat penting sekali dalam menyusun kalimat. Jadi, huruf, ada kalanya huruf itu masuk pada kalimat isim, ada kalanya masuk pada kalimat fi'il, ada kalanya masuk pada kalimat isim dan fi'il. Jadi ada huruf yang hanya bisa masuk pada kalimat isim. Nah, huruf-huruf ini antara lain sebagai gambaran, misalnya min. Min itu setelahnya pasti kalimat isim, nggak bisa fiil ya teman-teman ya. Misalnya min yang suruh nggak bisa. Jadi min ini hanya masuk pada kalimat isim. Nah itu yang dimaksud, yang dikehendaki dalam materi hari ini atau yang ada dalam layar teman-teman. Khusus masuk di kalimat isim. Yang pertama adalah huruf jar. Huruf jar antara lain min, ila, an, ala, fi, rubba, mut, mundu. Sebenarnya huruf jar ini lebih dari yang ada di layar itu atau yang di materi ini. Kalau teman-teman pengen mengetahui bisa dilihat di kitab Alfiyah, bait harful jar. Baitnya berbunyi haka huruf al jarri wahya min ila hatta khola ada asya fi an ala mut mundu rubba lam kai wawun wata wal kafa wal ba'a wala alla wa mata. Itu tadi huruf jar selengkapnya ya teman-teman ya. Min artinya dari. Teman-teman bisa menerjemah min dari. Ila ke. Ila ke. An bisa dari, an dari atau tentang. An dari atau tentang. Kemudian fi itu artinya di. Fi itu artinya di. Rubba banyaknya. Rubba
banyak sekali atau banyaknya ya. Mud sejak. Mud sama mudu artinya sama-sama sejak. Ya, artinya sama-sama sejak. Kemudian istisna. Istisna ini pengecualian. Illa artinya itu kecuali. Illa artinya kecuali. Amil nawasih. Amil nawasih antara lain inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, lakinna akan tetapi, laita semoga, ya, laita semoga, la'alla andaikan, laita semoga, la'alla andaikan. Kemudian nida, huruf nida itu apa? Huruf panggilan, ya, huruf panggilan. Seperti halo, hai. Nah, ini bisa menggunakan beberapa option. Ada kalanya ya, ada kalanya a atau hamzah, ada kalanya ai, ada kalanya hayya, ada kalanya ayah. Itu hanya panggilan saja, teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab bermacam-macam. Ya kalau kita biasanya hey, halo, hey, bro. Nah, gitu. Nama panggilan atau harfun nida, lafaz yang digunakan untuk memanggil. Misalnya ya Allah, wahai Tuhanku. Ya Allah untuk memanggil. Jadi kemudian amil nawasib atau huruf nasab. Ada an, lan, idan, kai, lamukai, lam, juhud, hatta, fa, au, dan waw. An ini biasanya tidak diterjemah, teman-teman. An ini biasanya tidak terjemah. Nah ini khusus masuk pada kalimat fi'il. Biasanya kalau teman-teman mau menerjemahkan, misalnya saya ingin minum. Uridu an ashroba. Jadi an ini untuk menyala-nyala atau untuk disebutkan di tengah kalimat fi'il, di antara dua fi'il. Uridu kalimat fi'il, an, kemudian asroba. Asroba juga kalimat fi'il. Sama dengan ketika kita mau mengucapkan dalam bahasa Inggris, misalnya. Kalau ada dua kata kerja, tengah-tengahnya dikasih to. Misalnya, I want to see, misalnya ya. Di tengah-tengahnya dikasih to. Ya. Sama dengan bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab dikasih an. Ya. Lan tidak akan. Lan tidak akan. Idan jadi. Idan jadi. Kai supaya. Ya. Kai supaya. Atau agar. Lamukai ini agar supaya. Sama. Lam juhud ini tidak diartikan ya teman-teman. Lam juhud tidak diartikan. Hanya saja jatuh setelah makana atau mayaku. Kemudian hatta ini sehingga, fa maka, au atau waw dan ya. Kemudian jazim, jawazim, hurufnya apa saja? Yang pertama jazim pada satu fiil. Teman-teman mungkin hanya nyimak saja ya, minimal nyimak saja. Karena ini kalau misalnya diterangkan itu tidak cukup satu semester teman-teman ya. Ini ringkas banget pembagian kalimat huruf. Minimal teman-teman tahu sedikit banyak ya. Selebihnya teman-teman bisa mencari di platform atau kitab lain. Kemudian lam. Lam ini tidak, artinya lam ini tidak. Lama belum. Lama belum. Alam, alam itu bukankah. Nah, alam bukankah. Kemudian alamma apakah belum? Alamma apakah belum? Ada kalanya menjazmkan dua fiil. Dua jazm itu atau lebih mudahnya harokat akhirnya atau salah satu dari tandanya adalah berupa sukun ya, berupa sukun. Ada kalanya isim syarat, ada kalanya huruf syarat. Isim syarat itu apa saja sih? Yani man. Siapakah? Ma. Apa? Mata. Kapan? Ya. Ayana. Ayana kapanpun. Ayana kapanpun. Ainama dimanapun. Ainama dimanapun. Sama. Anna juga artinya dimanapun. Haitsuma bagaimanapun. Atau kapanpun juga. Afan. Haitsuma kapanpun.
afan dimanapun ya, afan dimanapun. Kalau kaifa bagaimanapun ya teman-teman. Kalau kaifa bagaimanapun. Kalau ayu itu mana saja bisa, apa saja juga bisa. Baik, kalau in jika, itma juga artinya jika, sama-sama jika. Kemudian yang masuk pada fiil ada sin. Sin yang kemarin sudah kita bahas, sin menunjukkan akan, tapi lil qarib dekat. Kalau saufa artinya juga akan, tapi lil ba'id menunjukkan jauh. Kemudian qad. Qad ini juga khusus pada kalimat fiil ya, tidak bisa kalimat isim. Kemudian ada kalanya huruf yang masuk pada kalimat isim dan juga fiil. Ada kalanya huruf athof. Wawu dan fa, maka au atau fa ini juga bisa berartikan kemudian, am atau summa kemudian, hatta sehingga, bal bahkan, la tidak, lakin akan tetapi, imma ada kalanya. Kemudian istifham ini untuk tanya, hamzah atau hal, artinya sama-sama apakah. Artinya sama-sama apakah. Kemudian ai di sini ai tafsir atau diterjemah yaitu. Yaitu. Terjemah yaitu. Itu tadi terjemah terkait huruf-huruf. Nah, terkait huruf-huruf. Teman-teman minimal mengetahui bahwa apa yang ada dalam layar itu, apa yang ada dalam kitabnya teman-teman itu merupakan kalimat huruf. Ya, kalimat huruf, dan lebih-lebih bisa tahu terjemahnya masing-masing. Terjemahnya masing-masing. Baik. Nah, sebelum masuk ke aqsamul fi'li, pembagian fi'il, ada yang tanyakan? Ada kembali soal, ada pertanyaan? Jadi emang setiap hari Kamis dan Jumat ini fokusnya ke pengenalan ilmu nahwu sorof ya teman-teman ya. Baru kemudian ketika hari Senin sampai Rabu itu fokusnya ke keterampilan berbicara. Jadi prakteknya ngomong terus. Tapi kalau hari Kamis sama Jumat itu hanya pengenalan teoritis saja. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau dirasa nggak ada, saya lanjutkan ya. Ustadz bisa buat contoh istifham ketika masuk pada kalimat fi'il dan ketika masuk pada kalimat isim. Misalnya ya, yang masuk pada kalimat fi'il, yang isim dulu. A'anta turidu an tashroba al-ma'a? Apakah kamu ingin minum air ya? A. Masuk pada kalimat isim. Anta itu isim domir. Jadi a'anta, apakah kamu? Boleh juga pakai hal anta. Kemudian kalau masuk pada fi'il misalnya hal yadkhulu al-ustadu ilal fasli, apakah ustadz masuk kelas? Nah, itu kan masuk pada fi'il. Jadi setelah hal itu berupa kalimat fi'il. Atau boleh pakai hamzah, ayadkhulu al-ustadu ilal fasl, apakah ustadz sudah datang ke kelas atau sudah masuk ke kelas? Aywa. Afwan, diinstruksikan untuk mikrofonnya dibisukan semua dulu apa ya? Soalnya ada suara-suara yang masuk dari kurang jelas. Oh, aywa. Mungkin ini karena oh iya sih. Mungkin karena dari mikrofon saya sendiri. Soalnya ada yang ngaji.
Seorang ngaji ya. Iya, suara ngaji jadi Nah, agak iya, ini dari saya tumbruman. sendiri. Soalnya yang lain sudah saya mute. Kalau kemarin kebetulan suaranya sepi, soalnya di mertua, rumah mertua. Setiap hari Kamis ke mertua. Nah, ini rumah sendiri, kebetulan di samping rumah itu ada musola, teman-teman. Tapi kalau nggak ada, saya masuk ke VL ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke VL. Apakah bagian huruf ini bisa digunakan semua dalam percakapan? Bisa, tergantung penggunaannya, tergantung kalimatnya. Kalimatnya mau ngomong apa. Jadi setiap huruf ini kan ada terjemahnya masing-masing. Tinggal mau ngomong apa, maka yang digunakan dalam kalimat hurufnya itu juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang mau diucapkan. Satu misal, huruf jar misalnya min, min. Misalnya, eh, ana adhabu ila madrasah, saya pergi ke sekolah, wa raja'tu minha atau raja'tu minal madrasah, dan saya pulang dari sekolah fi sa'ati at-tasi'ah, pada jam ke-9. Jadi bisa. Atau misalnya illa, ja'a at-tulabu illa zaidan, telah datang semua murid kecuali Zaid. Misalnya inna, sesungguhnya, anna, karena misalnya, karena katuri itu antakula al-makulat, sepertinya kamu pengen makan makanan. Jadi bebas saja teman-teman. Bisa digunakan dalam percakapan. Ustaz, ma bayanu ana adhabu wa adhabu. Ana adhabu wa adhabu. Gimana? Ya bedanya ana adhabu, Heeh. ana adhabu ila fasli. Hmm? Sama adhabu ilal fasli bedanya. Oh, Ada tayyib. tambahan ana sama adhabu. Tayyib. Jadi ketika biasanya untuk pemula, biasanya kalau mau membahas Arabkan, saya ingin pergi, kamu ingin pergi, atau saya pergi, kamu pergi, kita pergi, itu biasanya ditampakkan bahasa Arabnya saya. Biasanya ditampakkan bahasa Arabnya kita, misalnya. Ana adhabu, saya pergi. Boleh dikasih ana dan juga boleh ananya dibuang. Adhabu itu terjemahnya sudah mewakili saya. Jadi adhabu itu saya sedang pergi. Cuman biasanya untuk pemula, kalau ana itu nanti fi'il mudhoreknya huruf awalnya diganti alif. Misalnya ana adhabu. Kemudian kalau anta, huruf awal dari fi'il mudhoreknya itu diganti ta. Anta tadhabu. Kamu pergi. Misalnya nahnu, kita pergi, nahnu nadhabu. Jadi penggunaan dari domir itu hanya untuk mempermudah di awal pembelajaran saja. Kalau sekiranya sudah paham, boleh langsung adhabu ilal fasri, adhabu ilal Makkah misalnya. Jadi biduni ana, tanpa menyebutkan bahasa Arabnya ana. Gitu. Oke. Oke. Kalau jawab syarat itu apa Ustaz? Nah, jawab syarat itu maka. Misalnya, jika kamu makan, jika kamu belajar, maka kamu akan sukses. Misalnya, intadrus ad-darsa tanjah.
Nah, tanjah ini dinamakan jawab syarat. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut jawab syarat. In itu merupakan syarat. Ada syarat, ada jawab syarat. Ini hanya istilah saja teman-teman ya, bukan syarat sahnya sholat atau syarat apa gitu. Enggak, ini hanya istilah saja. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada jika, ada maka. Nah, jika ini disebut syarat, maka ini disebut jawab syarat. Misalnya, intahfat al-Qur'ana tukram misalnya. Jika kamu menghafal Al-Qur'an, kamu akan dimuliakan. Misalnya. Jadi ada maka. Nah, maka di sini disebut jawab syarat. Itu akhi mukmin. Suara saya kedengaran ya? Soalnya emang nggak masuk di earphone. Jadi langsung dari laptop. Insyaallah Ustaz. Astamin. Ayo, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari Khairul Anwar. Apa bedanya antara min dan an? Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Min itu artinya dari, an itu juga artinya dari atau an. Tinggal apa? Tinggal penyesuaian pada kalimat saja. Gitu. Saya ingin belajar, saya sekarang belajar ilmu tentang Al-Quran misalnya. Adrusu al-ilma al-Quran. Saya belajar ilmu tentang Al-Quran. Jadi bukan dari terjemahan. An. Iya. Baik, Mafi, kalau nggak ada langsung saya lanjut ke VL ya, pembagian VL dan kemudian nanti kita akan praktek. Ya. Prakteknya membuat VL madi dan juga VL mudhari. Lebih-lebihnya VL amar. Untuk tadi itu VL terkait pembagian huruf hanya pengenalan saja teman-teman. Karena untuk bagaimana cara prakteknya itu ke level kelima, masuknya di insya. Maksudnya di insya. Insya itu mengarang. Baik, maaf ya, kalau nggak ada saya lanjutkan pembagian fi'il. Fi'il atau kata kerja itu ada kalanya berupa fi'il madi, ada kalanya berupa fi'il mudhari, ada kalanya berupa fi'il amar. Fi'il madi, ya. Suara saya jelas ya? Al-Sauti wadih, apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Iya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Iya, jadi fi'il ada kalanya berupa fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi adalah di sini saya perbesar ya. Secara arti itu menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan. Contoh, darosa telah belajar, qoro'a telah membaca, nadhoro telah melihat, sami'a telah mendengar, fataha telah membuka, doroba telah memukul, dhahaba telah pergi. Kalau menunjukkan arti telah atau telah dilakukan itu merupakan fi'il madhi. Kemudian juga saya menunjukkan kejadian yang sudah selesai seperti inqoto'a, terpotong. Terpotong itu kan sudah terpotong ya. Posisinya sudah terpotong atau terbelah. Nah, itu fi'il madhi. Pokoknya kalau menunjukkan arti sudah ya, itu pasti berupa fi'il madhi. Itu dari segi arti atau terjemah. Bagaimana kalau teman-teman nggak tahu terjemahnya? Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya. Yang pertama dimasuki lakot atau kot. Ya. Lakot roja'a, lakot dahaba, lakot ja'a, lakot fataha. Nah, itu nanti pasti berupa fi'il madhi. Bisa kot atau lakot ya teman-teman. Kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Dhamir rafa' mutaharik ini seperti
Domir rofa mutaharik ini seperti lafadz atau kalimat yang berada di akhir dan itu menunjukkan orang yang mengerjakan. Misalnya fahimtu, darostu, saya telah belajar. Darosta, kamu telah belajar. Darosti, darosna, kita telah belajar. Nah, itu nanti masuknya pada ketika kita mau mengucapkan entah itu orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan misalnya. Nah, itu nanti taknya, tak itu disebut domir ya. Domir rofa mutaharik. Mutaharik ini yang berharokat. Entah itu domah, kasroh, ya, maupun sukun. Bertemu tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah itu tak yang menunjukkan arti perempuan. Misalnya, dahabat Fatimatu. Yang pergi itu Fatimah. Kalau misalnya pergi laki-laki misalnya, maka tidak ada tak taknis. Tidak ada tak yang sukun di belakangnya. Contoh, dahaba zaitun. Kalau yang pergi perempuan, dahabat Aisyatu misalnya. Jadi ada tak yang disukun. Ya, gitu. Baik, terkait fi'il madi ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ustaz, kenapa bukan zahabat Fatimata? Oke, tayyib. Kenapa kok bukan dahabat Fatimata? Dahabat itu merupakan fi'il. Setelah fi'il, Fatimah. ya, Ya. Dari pasti file ya, Tat, ya? ada fa'il. Ya. Fa'il itu i'rabnya wajib rofa. Salah satu tanda rofaknya adalah dhammah. Makanya Fatimatu, bukan Fatimata. Apa, Akhi Iskandar? Fa'il rofa gitu. Fi'il fa'il rofa gitu ya rumusnya ya. Kalau Fi- setiap fa'il mesti rofa. Kalau fa'il pasti i'rabnya rofa. Salah satu tandanya rofa adalah dhammah. Contoh, Ja'a Ya. Muhammadun. Bukan Muhammadan. Oh ya. Karena aku sering dengar Fatimata ya. Gimana? Beberapa kali sering dengar Fatimata, mungkin bukan itu ya. Fatimatan. Fatimatan ya. Dengar tanwin. Sering dengar Fatimata. Mungkin Fatimata. depannya yang Tanpa beda. ditanwin. Ya tanpa ditanwin, mungkin depannya yang beda, bukan fi'il mungkin ya. Bukan. Itu karena Aduh. jatuh setelah huruf jar. Oh ya. Nah, kalau jatuh setelah huruf jar, khusus nama perempuan, itu nanti harokatnya fathah. Contoh, an Aisyata radhiyallahu an. Bukan an Aisyati. Oh iya, bukankah huruf Jerman menjerkan kalimat di Nah, akhir kalimat? khusus. Jadi khusus isim huruf musyarif. Akhi Iskandar pernah ingat isim huruf Oh musyarif? iya, ya ya udah, ya udah, khairul munsharif pernah dengar. Nah, isim huruf musyarif itu jarnya menggunakan tanda fathah. Makanya dalam hadis biasanya an Aisyata, bukan an Oh iya, Aisyatin. ya ya. Karena dia termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Jarnya menggunakan tanda fathah. Dalilnya wajur bil fathati ma la yansharif. Jarkanlah isim ghairu munsharif. Malam yudof aw yaku ba'da al rudif, selagi bukan mudof dan juga tidak ada alnya. Ya, sekolah Ustaz. Afwan. Baik, al-akhir. Silahkan nanti teman-teman siapkan 10 kosakata bersemat bersamaan juga dengan terjemahnya ya. Disiapkan, ditulis, nanti saya akan tanya sebutkan 10 kosakata tentang fi'il madi. Juga terjemahnya ya.
Anak ang tadi saya tunggu. Ted, rekomendasi kamus bahasa Arab untuk pembelajar. Mas Ted. Oh, rekomendasi kamus bahasa Arab. Sebenarnya saya sendiri punya kamus. Saya sendiri punya kamus sebenarnya. Tapi khusus di madrasah sama pondok saja. Kalau kamus untuk menerjemah bisa juga pakai kamus Al-Munawwir. Atau untuk yang pemula itu biasanya kamus tematik. Kamus tematik itu kamus yang khusus misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, angka. Itu namanya tematik. Coba saya carikan ya kamusnya, kamus tematik. Coba dilihat di grup, saya kirim kamus. Itu kamus khusus VL saja ya. Teman-teman bisa cetak dan juga dihafal ya. Alaikum atafat. Coba bisa dilihat. Ini berarti earphone saya yang rusak ini ya. Tayyip, saya lanjutkan ya. Hal indakum soal, ada pertanyaan? Kalau Nah, enggak, saya lanjutkan. Lihat, Samir. Baik, kemudian yang kedua adalah fi'il amar. Fi'il amar kalau dalam arti, dari segi arti adalah merupakan kata perintah. Misalnya iftah, bukalah. Idhab, pergilah. Unsur, lihatlah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Misalnya lagi isma', dengarkan. Udkhul, masuklah. Ukhruj, keluarlah. Nah, ketika sudah menunjukkan arti perintah, maka itu berupa fi'il amar. Ya, berupa fi'il amar. Di sini dicontohkan dua, iftah sama ifir. Ifir itu mohon ampun ya. Ifir itu ampunilah. Permintaan ampunilah. Nah, ini dari segi arti. Kalau dari segi ciri-cirinya gimana? Nah, salah satu ciri-cirinya itu harokat akhirnya berupa sukun. Ya, salah satu ciri-cirinya adalah harokat akhirnya berupa sukun. Seperti ikra. Ikra, bacalah. Harokat akhirnya berupa sukun. Isma', dengarkan. Nah, itu tadi terkait fi'il amar. Saya lanjutkan lagi sekaligus fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan pekerjaan yang sedang atau dilakukan. Ya, contoh ya drusu, sedang belajar. Yunadimu, sedang mengatur. Yakbalu, sedang menerima. Yasta'milu, sedang menggunakan. Yastaihidu, sedang bangun. Yakumu, sedang berdiri. Yakromu, sedang memuliakan misalnya. Yastaghfiru, sedang memohon ampun. Ya, kalau bermakna sedang itu maka disebut fi'il mudhari'. Menunjukkan keadaannya sedang atau akan selesai, yang koto ibu akan terpotong.
Yang qat'iyyu akan terpotong. Ini hanya contoh saja ya. Pokoknya kalau bermakna sedang atau akan itu nanti berupa fi'il mudhari. Kemudian ciri-cirinya apa teman-teman? Ciri-cirinya agak banyak. Yang pertama kemasukan amil nawasib. Amil nawasib itu huruf yang ada di atas sebelumnya yang kita bahas. An, lan, idan, kai. Nah, kalau didahului oleh an, nah itu pasti berupa fi'il mudhari. Misalnya an akhroja, fi'il mudhari. Nah, amil nawasib ini apa? Amil nawasib ini termasuk kalimat yang tugasnya membuat fathah atau menasobkan kalimat setelahnya. Jadi setelah an itu nanti i'rabnya nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Misalnya an akhroja, an adhaba, an aqro'a, an askuna misalnya. Itu nanti harokat akhirnya berupa fathah. Salah satu tandanya i'rab nasab adalah fathah. Kemudian kemasukan amil jawazim. Amil jawazim itu kalimat yang menjazmkan. Lebih mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika jatuh setelah kalimat ini, itu dia pasti i'rabnya jazm. Salah satu tanda jazmnya adalah sukun. Misalnya lam yafham, belum faham. Lam yadrus, lam yaqra, la tadkhul, jangan keluar. Kharaja, keluar. La takhruj, maaf, la tadkhul jangan masuk. La takhruj jangan keluar. La taqra jangan membaca. La tansur jangan menolong. La la taskut jangan diam. Misalnya saya teman-teman. Pokoknya kalau jatuh setelah lam atau la itu pasti berupa fi'il mudhari. Kemudian didahului oleh huruf tanfis seperti sa sama saufa tadi ya. Kalau ada sin didahului sin atau saufa itu pasti berupa fi'il mudhari, bukan fi'il madhi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir berawalan huruf mudharaah. Huruf mudharaah ini apa? Huruf mudharaah adalah alif, nun, ta, dan ya. Jadi di awal huruf itu terdapat alif, nun, ta, atau ya. Nah, kalau didahului oleh huruf itu, salah satu dari huruf mad ini, maka dia berupa fi'il mudhari. Contohnya dari sebelah kiri, adkuru. Adkuru ini menunjukkan orang yang mengerjakan. Misalnya adkuru, saya sedang berzikir. Adkuru, saya sedang berzikir. Kemudian kalau nun ini menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair itu apa? Orang yang berbicara bersama dengan orang lain. Atau terjemahnya kita atau kami. Contoh nadkuru, kita sedang berzikir. Dakaro yadkuru dikron ini ada dua arti. Ada kalanya menyebutkan, ada kalanya berzikir. Wadkurullah dikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dikran dengan zikir yang banyak, katsira. Kemudian tak. Tak ini gampangannya berartikan kamu ya. Mu'annas ghaibah atau mukhatab. Misalnya tadkuran, tadkur, tadhab, kamu pergi. Tansur, kamu menolong. Takra, kamu membaca. Nah, ini berubah menjadi kamu artinya. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah ya nun di belakangnya. Contoh tadkurani, tadhabani. Hal anti tadhabani ila Makkah? Hal anti taqra'ina al-Qur'an? Hal anti tansurani Zaidan misalnya. Jadi kalau khusus mu'annas itu nanti tak tambahan tak kemudian di belakangnya terdapat ya nun. Tadkirina atau tadkuran. Tayyib. Mukhotob sendiri artinya apa, Dad? Mukhotob, Dad? Apa? Mukhotob sendiri artinya apa ya? Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Mukhatab itu orang yang diajak bicara laki-laki. Kalau mu'anas, mukhatabah. Jadi, hal anti tadhabina, hal anti taqra'ina, hal anti tansurina, hal anti. Jadi yang diajak bicara Mukhatab itu hanya untuk gimana? Oke, saya terangkan dulu ya. Mohon untuk jangan bertanya. kalau Saya terangkan dulu. mukhatab
Nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Biar saya nggak Kalau berhenti menjelaskan ya. Baik, terakhir ya. Ya ini bisa jamak muannas ghaibah, bisa mudzakkar ghaib. Jamak muannas ghaibah itu apa? Jamak itu artinya banyak. Muannas itu perempuan, ghaibah tidak ada. Jadi misalnya yadkurna, mereka perempuan sedang berzikir. Yadhabna, mereka perempuan sedang pergi. Yakra'na, mereka perempuan sedang membaca. Nah, itu namanya jamak muannas ghaibah. Kemudian mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib itu apa? Mudzakkar laki-laki, ghaib tidak ada. Jadi yang dibicarakan, contoh yadkuru, dia sedang berzikir. Yadhabu, dia sedang pergi. Yaftahu, dia sedang membuka. Nah, ini kalau secara kesimpulan A yang alif ini ya. Yang alif ini saya lingkari. Alif ini saya. Ya. Ana adhabu. Saya sedang pergi. Kalau nun ini artinya kita. Nahnu nadhabu. Kita sedang pergi. Kalau tak ini artinya kamu. Ya, kamu. Anta tadhabu. Ya, anta tadhabu bisa juga bermakna dia perempuan. Tadhabu pergi. Kemudian kalau ya ini bisa dua terjemah. Yadkuru, dia sedang berzikir, atau yadkurna, mereka perempuan sedang berzikir. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait fi'il ya. Fi'il baik fi'il madhi, mudhari' maupun fi'il amr. Sebenarnya teman-teman kalau saya boleh lebih jelas ya pakai tulisan ya teman-teman ya, pakai tulisan. Tapi kali ini first time, mungkin insya Allah pertemuan berikutnya, bukan pertemuan berikutnya ya, mungkin di bulan berikutnya mungkin saya pakai untuk saat ini saya pakai laptop ya, mohon maaf manual. Jadi sebenarnya saya lebih suka sambil menulis ya sebenarnya, tapi karena terhalang oleh properti. Jadi mohon maklumnya. Baik, hal indakum as-soal? Baik, tadi yang berbicara di pertengahan saya mendengarkan bisa speak up sekarang atau mau bertanya? Nah, Ustaz, terkait dengan fi'il mudhari yang cirinya adalah ada ada kemasukan amil nawasib. Ya. Amil nawasib mesti diawali dengan hamzah. Itu apa an ini? An akhruja. Ya, amil nawasib, anlan idan kai itu tugasnya menasobkan. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Contoh, an akhruja, an adhaba. Jadi setelah an itu nanti harokatnya fathah. I'rabnya nasab, salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Gitu. An akhroja ya. Nah, an akhroja, an akro'a. Jadi bukan an akro'u, bukan an akhruju. Kapan harokatnya dhammah misalnya akhruju? Kapan? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Tidak didahului anlan idan kai ataupun tidak didahului lam atau la. Pokoknya kalau sepi dari huruf amil jawazim maupun amil nawasib itu nanti harokatnya dhammah atau i'rabnya dhammah. Salah satu tanda i'rabnya adalah dhammah karena tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Gitu akhi Iskandar. Apa bedanya yang amil nawasib dengan nanti yang huruf mudharaah itu yang mutakallim wahidah itu? Bisa nggak nanti di amil nawasibnya ini berubah? Bisa nggak, Dad? Oke, jadi yang pertama apakah sama? Enggak, beda. Di huruf mudharaah itu enggak ada an-nya. Huruf mudharaah itu hanya ada 4. Alif, nun, ya, ta.
Nah, adanya ada 4. Alif, nun, ya, ta. Bukan an ya, bukan an. Kalau an itu memang amil nawasib. Itu akhir Iskandar. Ya, kalau an akhroja sendiri artinya apa, Tad? An akhroja, annya tidak diterjemah. Oh, tadi tetap saya Ini Ustaz, keluar ya. memperjelas pertanyaan saudara Skandar. Heeh. Akhroja itu kan A-nya itu kan masuk huruf mudhara, bukan? Masuk An, tidak? bukan. Alifnya. Enggak, Heeh. akhrojanya. Karena Ya. kalau katanya kan A. Yang A-nya itu, yang alifnya itu masuk masuk huruf mudhara tidak? Yang mana? Yang annya. Enggak, yang A-nya, akhrojanya. Akhroja iya. Akhroja itu huruf A-nya kan mudhari'. ya huruf mudhara. Kan ada A-nya ini yang ditanya Oh, saudara Iskandar tadi yang oke. seperti Ustaz ini. Oke, annya bukan. Kalau an itu ya khusus amil nawasib. Dia huruf. Dia huruf yang menasobkan. Makanya akhroja. Harokat akhirnya ja. Kalau kalau tidak dimasukkan an tadi berarti dia akhruju. Naam, sahih. Ya. Kapan dia akhruju? Saya sudah menjelaskan sebelumnya tadi. Ketika tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Misalnya, ana adhabu. Kenapa kok adhabu? Karena tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Contohnya didahului oleh amil nawasib. Uridu an akhruja. Saya ingin pergi. Nah, akhruja itu harokat akhirnya fathah. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. Apakah an diterjemahkan? Tidak. An itu hanya untuk menyela 2 kalimat fiil. Uridu itu kan dari akar kata aroda yuridu irodatan, keinginan atau saya ingin. Arod uridu an akhroja, saya ingin pergi. Jadi annya tidak diterjemahkan. Sama dengan kalau bahasa Inggris, tengah-tengahnya dikasih to. I want to go. Saya ingin pergi. To-nya tidak diterjemahkan. Gitu ya. Ya, matur nuwun, syukron. Guslim. Afwan. Baik, al-akhir. Kalau nggak ada langsung saya akan tanya, saya akan minta salah satu dari teman-teman Manila di Yurid yang sudah siap untuk menyebutkan 10 kosakata fi'il madhi dan mudhari minimal. Ya, saya satu. Tayyib, Anjar Rohani. Muhammad Darsi. Muhammad Darsi. Paham ya Ustadz. Oke, Tayyib. Untuk contoh yang fiil madi, Mm-mm. yang pertama qoro'a Mm-mm. telah menulis, Tayyib. qoro'a telah membaca, kataba telah menulis, dakhola telah masuk, dhahaba telah pergi, rojanga telah pulang atau kembali, jalasa telah duduk, doroba telah memukul, nasoro telah menolong, nadhoro telah melihat, fataha telah membuka, Ustadz. Tayyib. Sekalian disebutkan fi'il mudhari'nya. Contoh, Oke, baik Ustadz. Dhahaba yadhabu, pergi. Misalnya langsung gitu aja. Oke, siap. Qara'a yaqra'u, Mm-mm. membaca, kataba yaktubu, menulis, dakhala yadkhulu, masuk, dhahaba yadhabu, pergi, roja'a yarjingu, pulang atau kembali, jalasa yajlisu, duduk, dhoroba yadribu, memukul, nasoro yang soru, menolong, nadhoro yang duru, melihat, fataha yaftahu, membuka, Ustadz. Oke, Tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Alaiki bil hifd ya, dihafal ya. Insya Allah, Ustadz. Tayyib. Al-an akhi Dudun. Oke, Ustaz. Langsung sebut ya, Ustaz. Yang pertama Ya, itu lebih ada ahsan ini kata saya kelihatan face-nya ini ya. kenapa? Lebih ahsan ini lebih bagus biar tahu ini hafal atau bisa menyebutkan. Eh, Oke, Tayyib. Jamil, Jidan anta, tafadhol. apa? Ustaz?
Yang pertama itu ada kata bayak tubuh membaca, Menulis. iya kata bayak tubuh menulis, karo yakrau membaca, terus koma yakumu itu bangun, terus jaa ya jaa ya ja'u jaa Ja'a yaji'u. jaa ya ji'u itu datang, terus istiroh yastarihu itu istirahat, terus apa lagi ya? Eh, eh, badal yubadilu itu ganti mengganti, terus sobaro yasbiru itu sabar-sabar, Sabar. koto ayak tau itu membunuh, Memotong. dan sama syakaro yaskuru itu bersyukur. Oke, Tayyib. Tadi membunuh apa bahasa Arabnya tadi? Hah? Membunuh tadi bahasa Arabnya apa? Oh, salah itu koto ayak tau salah. Koto Koto itu ayak tau memotong. memotong. Tayyib. Buat ya. Tayyib. Orang mau ikro Oke. Tayyib. Syukran jazilan, Akhi Dudun. aja ya Apa Akhi Mukmin. Naam ya Ustaz. Tayyib. Tafadhal. Roja'a yarji'u kembali. Fataha yaftahu membuka. Qatala yaqtulu membunuh atau perang boleh. Akala yaqulu makan. Aroba yasribu minum. Jahaba yajhabu pergi. Rofa'a yarfa'u naik. Nazala yanzilu apa yanzulu? Nazala yanzilu. turun. Nazala yanzilu turun. Safaro yusafiru. Yusafiru berjalan. Kota ayak to'u memotong. Allah Ustaz. Salam. Safara yusafiru. Coba besarkan. Saya bepergian ke Mekah misalnya. Ana asafiru. Usafiru. Asafiru apa asafa? Usafiru. Yusafiru. Ana usafiru ila Makkah. Naam, tayyib. Syukran ala ijabah. Terima kasih banyak jawabannya. Tayyib. Akhi Bang Lim. Mantap. Doroba yadribu. Nasoro yang suruh. Ma'at terjemah. Doroba artinya memukul, telah memukul. Nasoro artinya telah menolong. Sami'a yasma'u, telah mendengar. Zahaba yas'abu, telah pergi. Jalasa yajlisu, telah duduk. Karoma yakrimu. Masuk fi'il, Ustaz. Apa? Roma yakrimu termasuk fi'il, bukan? Termasuk. Karuma. Karuma ya? Karuma yakrimu. Karuma yakromu. Nah. Iya kan? Kemudian akala yakulu, makan. Nah. Saroba yasribu, minum. Coba bahasa Arabkan. Apakah kamu telah minum air? Apakah kamu telah minum air? Nah. Apakah hal anta seribu mak. Oke, tayyib. Oke. Jadi ketika menunjukkan arti sedang, yashrobu itu artinya dia sedang minum. Kalau mau mengganti kata kamu, tinggal yaknya diganti tak. Tashrobu. Hal anta tashrobu al-ma'a.
Al-ma'a. Nah, jadi ya-nya kalau mau membahasa Arabkan saya minum, saya sedang minum, ashrobu. Syarabu. Enggak. Kalau kita sedang minum, nashrobu. Diganti nun, ya-nya diganti nun. Kemudian kalau dia laki-laki sedang minum, yashrobu. Kalau kamu perempuan sedang minum, tashrobina. Tasawuf. Nah, itu dari mana sih? Itu dari mana? Kok bisa seperti itu? Itu bisa dilihat di kitab Syaraf Lughawi. Jadi akar katanya gini. Yashrobu, yashrobani, yashrobuna, tashrobu, tashrobani, yashrobana, tashrobu, tashrobani, tashrobuna, tashrobina, tashrobani, tashrobana, ashrobu, nashrobu. Jadi itu dari tasrif lughawi. Atau bisa nanti disamakan dengan ketika penggunaan domir. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum, hiya, huma, sampai ke ana. Nah, di situ nanti ketemunya perubahan dari bagaimana cara yang bisa membasarkan kamu telah pergi, kamu sedang pergi, dia laki-laki sedang pergi, kamu perempuan sedang pergi. Nah, itu nanti tambahannya bisa dilihat di tasrif lughawi. Nah, Ustaz. Jadi untuk sementara yang sering kita gunakan kan kamu perempuan, kamu laki-laki, kita atau dia. Jadi kalau kamu tinggal ditambah tak. Anta tasrobu, kamu sedang minum. Kalau kamu perempuan, anti tasrobina, anti tadhabina, anti tadrusina. Jadi tak awalnya kemudian akhirnya ditambahi ya nun. Anti tahfadina, anti takroina. Kalau mau membesarkan kita sedang, berarti tinggal ditambah atau diganti nun. Nahnu nadrusu, nahnu nadhabu, nahnu nusolli, nahnu naqra'ul Qur'an, nahnu nadhabu ila Makkah, nahnu narji'u. Jadi tinggal ditambah nun. Tayyib? Fahimtum qalilan? Tayyib. Li'anna waqt qad intaha ya, teman-teman. Ternyata waktunya sudah habis. Gak kerasa, Tat. Harusnya 3 jam. Ya. Aywa. La tansal badan ya musabati wal ahad nahnu naqumu bil utlah ya. Kita libur ya. Nastamiru yaumal isnin, kita akan lanjutkan hari Senin. Pelajaran apa? Maharatul kalam, keterampilan berbicara. Mungkin hunaka ada tugas. Ayo, PR itu bahasa Arab, PR ya. Baik. Sautikum al-wadifah. Hah? Wadifah. Ayo, wadifah itu tugas. Wadifah. Wadifah. Semoga enggak ada itu tanya tok. Baik. Baik, saya beri tugas ya. Tugasnya apa? 5 kosakata, baik fi'il madhi, mudhari' atau amar, nanti dibuat kalimat. Contoh, zahaba. Kalimatnya ana adhabu ila Makkah. Misalnya, qara'a yaqra'u. Huwa yaqra'u al-Qur'ana fil masjidi misalnya. Yadrusu, darasa yadrusu. Dibuat kalimat ana adrusu lughatal arabiyyah. Misalnya lagi nomor 4, katakanlah istakmala, menggunakan. Istakmala yastakmilu, contoh kalimatnya ana astakmilu al-ma'a lil irtisal. Saya menggunakan air untuk mandi misalnya. Yang terakhir misalnya shalla yusolli. Ana usolli al-isya'a. Nah, itu sudah cukup. Jadi tugasnya apa? Buat 5 kosakata fi'il madhi ataupun mudhari', kemudian dijadikan kalimat lengkap. Tayyib, fahimtum kalami? Fahimna. Oke, tayyib, nanti bisa dikirim via WA ya. Japri ya. Oke, tayyib. Ada Masing PL gimana? Masing-masing PL itu misalnya dari 5 huruf itu ketiga-tiga PL itu dibuat.
Dari Misalnya 5 berosa, berosa. Berarti fi'il madinya dibuat, apa mudorenya dibuat juga, amar juga dibuat gitu. dua saja, minimal 2, fi'il madi dan mudhari'. Kemudian Masyita. dijadikan ungkapan. Nah, Siap, siap. Nah, ya. paham itu. Jadi barakallahu fikum, alaikum an tahfadu. Teman-teman saya harap bisa menghafal setiap kosakata dan setiap hari minimal teman-teman punya tambahan kosakata yang baru. Li'annana nadrusu al-lughah, karena kita belajar bahasa, maka dari itu maka sudah tentu kita harus perbanyak ungkapan atau kosakata. Gitu ya teman-teman ya. Naam. Syukran jazilan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadzuna. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum jazakumullah.